Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi untuk mata ajar teori asuhan keperawatan keluarga. Ya, kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengkajian asuhan keluarga, ya, dari mulai pengkajian menurut Friedman, ya, sampai dengan head to toe. Nah, ini pertemuan ini khusus membahas tentang tindak lanjut setelah pengkajian head to toe dengan keluarga. Jadi pada waktu kita melakukan pengkajian, 6 pengkajian Friedman, kemudian ada pemeriksaan head to toe, ya, pemeriksaan head to toe itu dilakukan kepada semua keluarga, ya, semua anggota keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan analisa data yang muncul, kemudian adalah diagnosa keperawatan pada asuhan keperawatan keluarga, ya. Nah, dalam menyusun diagnosa keperawatan ini, tentunya kita harus memahami atau satu persepsi tentang apa itu diagnosa keperawatan, yang mana diagnosa keperawatan itu didapatkan dari pengelompokan data, ya, kemudian perumusan diagnosa, kemudian prioritas masalah. Ini masuk ke dalam diagnosa keperawatan. Artinya ketika data sudah kita kelompokkan, ya, menjadi sebuah analisis data yang isinya adalah data subjektif dan data objektif. Jadi data subjektif dan data objektif itu diambilkan pada waktu kita melakukan pengkajian, ya, baik pengkajian 6 menurut Friedman, 6 pengkajian keluarga menurut Friedman, dan pengkajian head to toe. Itu dimasukkan sebagai data subjektif dan data objektif. Jadi kita pilah-pilah, kita analisa dari hasil pengkajian tersebut dijadikan sebagai data analisis, ya. Kemudian dari analisis data itu kita kelompokkan sekiranya menjadi beberapa masalah, ya, yang mana nanti harus dirumuskan berupa diagnosa keperawatan. Yang kemarin sudah saya sampaikan, dan saya yakin juga Pak Chandra, Pak Tamrin menyampaikan bahwa dalam perumusan diagnosa keperawatan ini adalah etiologisnya pada 5 fungsi kesehatan keluarga. Nah, 5 fungsi kesehatan keluarga itu apa? Kita harus hafal, ya. 5 fungsi kesehatan keluarga itu kemampuan keluarga mengenal masalah, kemampuan keluarga mengambil keputusan, kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, serta kemampuan keluarga dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Semua 5 fungsi kesehatan keluarga tersebut sudah tertuang di dalam pengkajian ASKEP, yang pengkajian itu terdiri dari atau masuk di dalam pengkajian fungsi keluarga, yaitu pada pengkajian fungsi keperawatan keluarga. Kemudian dari pengelompokan data ini hasil pengkajian data subjektif dan data objektif seperti yang saya sampaikan kemarin. Ini kita tindak lanjutnya adalah melakukan perumusan diagnosa, ya, yang ini diarahkan pada individu atau keluarga. Yang komponennya masih sama dengan ASKEP yang lain, berisi PES, ya, berisi problem, etiologi, ya, dan tanda, ya. Jadi kalau misalkan masalah adalah suatu pernyataan yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota atau individu keluarga, ya. Kemudian untuk penyebabnya itu suatu pernyataan yang dapat menyebabkan masalah, ya, dengan mengacu kepada 5 tugas keluarga. Nah, 5 tugas keluarga ini yang saya maksudkan tadi, yaitu mulai dari kemampuan keluarga mengenal sampai dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ditandai dengan data subjektif dan atau, ya, ini dan atau objektif yang diperoleh dari keluarga secara langsung atau tidak, yang mendukung langsung atau tidak, ya. Yang tidak langsung itu artinya bisa dari petugas kesehatan, kemudian bisa dari masyarakat atau lingkungan sekitar yang mendukung masalah dan penyebab dari masalah dan penyebab yang dituangkan di dalam diagnosa keperawatan pada analisa data, ya. Sehingga ketika tertuang dalam sebuah diagnosa keperawatan itu harus ada problem, ada etiologi, dan ada
sign atau ada tanda. Jadi tanda dari problem dan etiologi itu apa? Tanda itu sebagai bukti bahwa ternyata problemnya memang ada, kemudian ternyata etiologisnya juga ada. Nah, hal tersebut ditandai dengan adanya apa? Itu suatu pernyataan yang komprehensif yang bisa dituangkan di dalam diagnosa keperawatan, khususnya pada asuhan keperawatan keluarga. Kemudian ada tipologi dalam diagnosa keperawatan keluarga. Yang pertama adalah aktual, jadi masalah keperawatan yang memerlukan tindakan yang cepat, ya. Kemudian resiko atau resiko tinggi, jadi masalah yang belum terjadi tetapi tanda untuk menjadi masalah ini aktual, ya. Jadi sebenarnya masalahnya belum terjadi tetapi kemungkinan untuk menjadi masalah dan sudah ada tanda-tanda yang sekiranya itu akan menjadikan resiko yang mana bisa menyebabkan keparahan atau bahkan sampai dengan kematian yang mungkin tidak disadari oleh keluarga atau individu. Kemudian yang ketiga adalah potensial, ini keadaan sejahtera atau keluarga telah mampu memenuhi kebutuhannya dan mempunyai sumber penunjang kesehatan. Jadi ini dilihat, ini juga harus sinkron ya antara data potensial ini. Sinkronnya dari mana? Sinkronnya dari pengkajian 6 pengkajian keluarga menurut treatment, sehingga ketika diagnosa keperawatan yang kita susun yang orientasinya pada aktual, risiko dan potensial itu tidak menjadi data yang tiba-tiba ada, tetapi data itu diambilkan dari data-data hasil pengkajian yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi tidak hanya 6 aja, tetapi ada data juga satu data head to toe untuk semua anggota keluarga. Jadi 6 pengkajian low treatment plus satu pengkajian untuk data pemeriksaan fisik head to toe untuk semua warga, untuk semua anggota keluarga. Kemudian ini seperti contoh ya. Jadi di sini dicontohkan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak S, keluarga Bapak B, yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah gizi bayi dan balita. Nanti bisa, kalau contohnya seperti ini, nanti mahasiswa tinggal menambahkan ditandai dengan adanya apa, data subjektif, data objektif. Maksudnya di mana? Pada analisis data. Jadi data subjektifnya di di kolom yang sebelumnya, data objektifnya juga di kolom yang sebelumnya, nah data problem sama data etiologi di kolom sampingnya. Biasa seperti pembuatan askep pada waktu KMP. Nah, dari contoh yang pertama ini, yang paling atas, kalau kita bisa menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Jadi gangguan pemenuhan kebutuhan ini maksudnya pada masalah yang dialami oleh keluarga. Kemudian berhubungan dengan etiologi, penyebabnya ini adalah keluarga tidak mampu mengenal masalah gizi dan balita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal sebelumnya, bahwasanya etiologis ini bersifat piramida terbalik ya. Mulai dari 5 fungsi perawatan kesehatan itu mulai dari mengenal, ketika mengenal masalah ini sudah menjadi etiologi yang utama, artinya masalah-masalah etiologi yang di bawahnya berdasarkan 5 fungsi perawatan kesehatan tadi juga sudah pasti akan bermasalah. Kemampuan keluarga mengambil keputusan juga pasti akan bermasalah. Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit juga pasti akan bermasalah. Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan juga pasti akan bermasalah. Sampai dengan kemampuan keluarga dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan juga pasti akan bermasalah. Ya, kemudian contoh yang selanjutnya, risiko terjadinya serangan ulang yang berbahaya pada lansia T, khususnya pada lansia T, pada keluarga Bapak L yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, ini contoh yang kedua ini menunjukkan bahwa keluarga dalam mengenal serangan ulang terkait masalah kesehatan, serangan ulang ini bisa jantung, bisa lain-lain ya. Ini pada pengkajian kemampuan keluarga mengenal tidak ada masalah, kemampuan keluarga mengambil keputusan tidak ada masalah, kemampuan keluarga merawat anggota yang keluarga yang sakit juga tidak ada masalah,
kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan, tidak ada masalah. Satu masalah yang sekiranya akan menjadi resiko keluarga, bahwasanya keluarga belum memanfaatkan atau keluarga tidak mampu memanfaatkan vaskes yang terdekat. Jadi vaskes yang terdekat ini contohnya apa? Puskesmas, puskesmas pembantu, ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kegiatan puskesmas, seperti halnya contoh yang paling paling familiar itu adalah posyandu. Itu salah satu contoh kegiatan tersebut berawal dari program-program puskesmas. Kemudian potensial peningkatan kesejahteraan ibu S yang sedang hamil pada keluarga Bapak M. Nah, ini bisa nanti kalian mengambil diagnosa-diagnosa yang sekiranya bersifat potensial juga, ya. Di sini dicontohkan peningkatan kesejahteraan ibu S yang sedang hamil keluarga Bapak M. Nah, potensial peningkatan ini apa? Apakah artinya potensial itu kan sebenarnya belum terjadi, ya, tetapi lebih cenderung ke arah positif yang sebenarnya harus kita fasilitasi atau harus kita dampingi dalam proses pencapaian peningkatan kesejahteraan ibu S yang sedang hamil. Jadi kalau saya jelaskan terkait dengan diagnosa keperawatan potensial yang seperti itu. Kemudian untuk penyusunan prioritas masalah, ini menentukan prioritas masalah kesehatan, ya, berupa scoring. Jadi ini yang kemarin juga sudah saya sedikit jelaskan bahwasannya karakteristik aspek keluarga itu beda dengan aspek KMB pada penentuan diagnosa keperawatan. Kalau pada aspek KMB itu mungkin kita bisa berorientasi pada critical thinking kondisi pasien dan juga berorientasi pada kebutuhan dasar manusia, ya, vaksinasi dan seterusnya. Tetapi kalau pada aspek keluarga ini ada rumus, ada ketentuan-ketentuan yang harus dihitung berdasarkan data kuantitatif, ya, yang mana harus dirumuskan terlebih dahulu untuk menjadikan salah satu diagnosa keperawatan menjadi sebuah prioritas. Jadi sebenarnya sama seperti asup KMB. Ya. Kalau asup KMB misalkan yang menjadi prioritas dan harus segera diatasi itu apa? Misalkan tentang perdarahan, atau misalkan tentang jalan nafas, misalkan tentang kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang memang secara urgensi harus segera diatasi. Nah, kalau di aspek keluarga, ini bedanya harus dihitung menggunakan rumus, yang rumus itu kita masih pakai literasi dari Valen dan Maglaya, ya, 1978. Nah, dalam rumus itu terdiri dari 4 poin yang kita kritisi menjadi sebuah angka-angka pada rumus. Yang pertama adalah sifat masalah, kemudian kemungkinan masalah dapat diubah, kemudian potensi masalah untuk dicegah, serta masalah yang menonjol. Ya, kita bahas satu-satu. Nah, sifat masalah ini kurang atau tidak sehat. Ini merupakan kegagalan dalam mengoptimalkan kesehatan. Ini isinya adalah kondisi sakit dengan atau tidak diagnostik. Diagnostik itu artinya diagnosa keperawatan yang kaitannya atau diagnosa medis yang secara medis sebenarnya sudah dilaksanakan, yang secara medis belum melakukan pemeriksaan, tetapi kita sebagai perawat bisa menganalisis. Ya. Jadi artinya kalau kondisi sakit dengan tanpa diagnostik atau tidak ada diagnostik, ya berarti keluarga tersebut bisa kita definisikan bahwa keluarga tidak menjalankan 5 fungsi perawatan kesehatan, khususnya pada fungsi perawatan kesehatan yang kelima, yaitu pada pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian ada juga gagal tumbuh kembang. Gagal tumbuh kembang ini artinya gagal tumbuh kembang dalam proses, misalkan ada anak balita, itu juga bisa diambil di dalam masalah pada gagal tumbuh kembang. Kemudian ancaman kesehatan. Ini adalah keadaan yang memungkinkan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Misalkan jumlah keluarga melampaui batas kemampuan keluarga. Ini melampaui ini artinya juga luas, ya, melampaui dalam hal jumlah,
artinya berpengaruh pada ekonomi keluarga juga. Semakin banyak keluarga, kemudian kemampuan untuk memenuhi atau kewajiban untuk memenuhi dalam rangka apa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan keluarga juga pasti akan meningkat. Mungkin kalau ada istilah banyak anak banyak rezeki, ya itu istilah yang yang mungkin sekiranya sampai sekarang masih ada ya, tetapi tentunya kita secara akademisi juga harus mengkritisi bahwasanya banyak anak itu artinya signifikan dengan pengeluaran yang harus diberikan. Banyak rezeki artinya bisa rezekinya banyak tetapi pengeluarannya juga banyak. Jadi jumlah keluarga pasti akan berorientasi dan signifikan terhadap kemampuan keluarga itu juga untuk memenuhi masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan dari keluarga itu. Kemudian genetik, masalah-masalah penyakit genetik ya, ini ada DM, tensi, hipertensi, kemudian penyakit menular, kemudian gizi buruk, kemudian ada faktor stresor, hubungan keluarga tidak harmonis, komunikasi keluarga tidak efektif. Kemarin di pengkajian ke-6 itu ada pengkajian menurut treatment itu ya yang sudah saya sampaikan di praktikum juga. Itu pada pengkajian ke-6 ada pengkajian stresor juga yang isinya adalah pengkajian stresor jangka panjang, pengkajian stresor jangka pendek, pengkajian apa itu tindakan adaptif dan maladaptif, kemudian pengkajian komunikasi pada keluarga. Ini kita lihat dan itu bisa masuk dalam kategori sebagai ancaman kesehatan, karena ketika itu tidak terjadi dengan baik atau tidak terjadi dengan efektif di sebuah keluarga, tentunya ketika ada anggota keluarga yang mengalami sakit atau ada masalah kesehatan pada salah satu anggota keluarga, pasti akan menjadi sebuah ancaman ya, karena pada prinsipnya pada sebuah keluarga itu ketika ada satu anggota keluarga yang sakit, ya tentunya keluarga yang lain harus menjadi supporting, harus menjadi sosok yang sekiranya menjadi penyemangat untuk kesembuhan kesehatan pasien. Kemudian sanitasi lingkungan yang buruk ini bisa menjadi juga ancaman kesehatan. Kemudian kebiasaan buruk, ya, riwayat kesehatan, imunisasi anak tidak lengkap, serta personal hygiene. Ini bisa menjadi ancaman kesehatan. Kemudian kondisi krisis ini merupakan masa yang membutuhkan banyak penyesuaian dari individu atau keluarga. Ini bisa perkawinan, bisa kehamilan, ya. Kemudian menjadi orang tua yang baru, kemudian anak sekolah, masalah usia, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, ini masuk dalam kondisi-kondisi krisis. Yang kondisi krisis ini juga akan signifikan dan berorientasi pada pengkajian 6 pengkajian menurut Friedman, khususnya pada pengkajian tahapan tumbuh kembang keluarga ya. Jadi mulai dari keluarga baru menikah, ya, difteri, kemudian sampai dengan keluarga lansia. Ini akan signifikan ke situ. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Ini hal-hal yang mempengaruhi pada kemungkinan masalah dapat diubah ini ada pengetahuan, kemudian ada teknologi dan tindakan yang menangani masalah, kemudian sumber daya keluarga, sisi finansial, ini masuk kemarin sumber kajian juga, sumber daya perawat, pengetahuan, keterampilan, dan waktu, ini juga akan mempengaruhi. Berarti kalau kita melihat sumber daya perawat, ya berarti kita harus menganalisa sejauh mana peran serta dan peran aktif perawat yang ada di lingkungan tersebut untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga tersebut. Kemudian sumber daya masyarakat, ada fasilitas, ada organisasi dan dukungan, kemudian partisipasi dari masyarakat. Kemudian potensial masalah untuk dicegah. Ini ada kepelikan atau beratnya masalah, ada prognosa penyakit, ada diagnosa penyakit yang sekiranya akan melebar ya. Kemudian kemungkinan untuk merubah masalah, masih mungkin tidak keluarga tersebut itu untuk merubah atau mengatasi masalah kesehatan tersebut sehingga keluarga bisa secara mandiri menyelesaikan masalahnya. Tapi kelihatannya tidak sangat tipis lah ya kelihatannya dalam kemampuan keluarga dalam merubah masalah. Kemudian makin berat atau makin sulit untuk merubah.
Kemudian lamanya masalah, ini lama waktu adanya masalah. Kemudian lama masalah semakin berat, lama masalah berhubungan dengan potensi masalah untuk dicegah. Jadi semakin lama masalah yang dialami dan ketika kita juga mengkaji dalam konteks stres dan coping keluarga, berarti akan menjadi stresor jangka panjang keluarga itu juga tentunya akan mempengaruhi proses kesehatan pada keluarga. Kemudian potensi masalah untuk dicegah. Potensi masalah hipertensi untuk dicegah itu seperti apa? Nah, tindakan yang tepat yang sudah dilakukan apa? Kemudian pengambilan keputusan untuk tindakan tersebut sudah melakukan apa? Nah, yang tepat akan memperkuat atau bagaimana? Kemudian kemungkinan mencegah masalah itu bagaimana? Kemudian apakah masalah yang dialami oleh keluarga saat ini menjadi salah satu kelompok pada risiko tinggi? Kemudian kelompok yang peka terhadap masalah itu akan menambah potensi untuk mencegah masalah, sehingga kelompok yang peka terhadap masalah artinya akan menjadikan suatu hal yang sekiranya dijadikan sebagai aib misalnya, karena dia melihat masalahnya secara negatif ya, tapi tidak ada atau tidak dilakukan atau tidak diberikan pendekatan-pendekatan yang pendekatan itu nanti akan menjadikan supporting dalam proses kesehatan pasien. Dan masalah yang menonjol, ini yang saya jelaskan ini adalah tentang prioritas pada diagnosa keperawatan pada dasar kesehatan keluarga. Kemudian 4, masalah yang menonjol. Yang pertama, perlu diidentifikasi bagaimana persepsi individu atau keluarga dalam menilai masalah tersebut. Keluarga atau individu itu menilai masalah hipertensi seperti apa? Apakah itu menjadikan suatu hal yang berat? Apakah itu menjadikan suatu hal yang merasa keputusasaan dalam keluarga? Itu harus kita kaji ya, dan kita identifikasi. Kemudian masalah yang disadari keluarga dan merasa perlu untuk ditangani harus menjadi prioritas. Kalau keluarga sudah berorientasi bahwa masalah yang saat ini dialami oleh keluarga itu menjadi sebuah kesadaran keluarga, dan keluarga merasa perlu untuk ditangani dan harus segera menjadi atau dijadikan sebagai prioritas agar segera teratasi masalah-masalah. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan pada perumusan diagnosa keperawatan. Mungkin akan saya share sekalian untuk scoring prioritas masalahnya ya. Ini scoring prioritas masalah. Ini dari halaman saya tadi sudah saya sampaikan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah rumus kuantitatif yang setiap ketentuan baik dari sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah untuk dicegah, serta menonjolnya masalah sudah ada poin-poin tersendiri. Jadi misal masalahnya pada hipertensi, sifat masalah bagaimana? Tidak atau kurang sehat. Nah, ini skor tertingginya 3, 2, 1. Tidak usah dihafalkan karena ketika ini pun nanti misal saya keluarkan pada soal, sudah pasti akan saya paparkan simulasi di dalam poin-poin penilaian atau skala penilaiannya. Kemudian ancaman kesehatan skornya adalah 2. Krisis atau keadaan sejahtera ini skornya adalah 1. Jadi sifat masalah ini skor tertingginya adalah 3 dan skor terendahnya adalah 1. Bobotnya ini adalah 1. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Dengan adanya anggota keluarga yang menderita hipertensi, apakah masih bisa dirubah kondisi kesehatan pasien dan keluarga? Oh, ternyata bisa dirubah dengan mudah ya. Kemudian dengan mudah itu poinnya adalah 2 ya. Dengan mudah poinnya 2, kemudian hanya sebagian ini poinnya 1, kemudian tidak dapat poinnya 0 kalau tidak dapat. Nah, bobotnya itu adalah 2. Nanti. Ya, nanti. Aku udah ada punya. Baru dapat. Baru install.
Nanti saya ikut jawaban. Ya, mohon maaf ya, ada tamu sebentar, ada iklan. Saya lanjutkan, pada kemungkinan masalah dapat diubah. Ini dengan mudah 2, kemudian hanya sebagian 1, kemudian tidak dapat 0. Kemudian potensi masalah untuk dicegah. Untuk dicegah itu artinya bisa bersifat berulang, bisa bersifat ketangguhan ya. Ketika dapat dicegah tinggi, ini adalah 3, kemudian cukup 2, dan rendah 1. Kemudian menonjolnya masalah berat harus segera ditangani 2, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani 1, kemudian masalah tidak dirasakan ini 0. Nah, bobotnya itu adalah 1. Nah, bagaimana cara kita menentukan kriteria-kriteria 3, 2, 1 ya pada skor ini, kemudian pada kemungkinan masalah dapat diubah 2, 1, 0, kemudian potensi masalah untuk dicegah 3, 2, 1, kemudian menonjolnya masalah 2, 1, 0. Ini siapa yang mencoba menginterpretasi bahwa keluarga ini, oh keluarga ini tidak atau kurang sehat, oh keluarga ini mengalami kesehatan. Ya kita seorang perawat sebagai perawat keluarga yang melakukan pengkajian kepada keluarga tersebut, sehingga kita dari hasil pengkajian yang sudah kita dapatkan tadi itu kita bisa menilai bahwa oh sifat masalah pada keluarga ini adalah tidak atau kurang sehat. Itu bisa kita analisa berdasarkan ini yang sudah kita miliki ya. Kemudian proses scoring dilakukan untuk setiap diagnosis perawatan. Ini menentukan skor. Jadi cara menghitungnya adalah skor per angka tertinggi kali bobot. Jadi jumlah skor untuk semua kriteria, skor tertingginya adalah 5. Ini sama dengan seluruh bobot. Bagaimana caranya? Simulasinya adalah misalkan poin 1 nih, sifat masalah. Kita anggap saja tidak kurang sehat, 3 atau kurang sehat ini skornya adalah 3. Berarti cara menghitungnya adalah 3 per angka tertingginya berapa? Angka tertingginya adalah 3 kali bobot. Bobotnya adalah 1. Nah, nanti akan keluar hasil 3 per 3 kali 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Itu nanti kita jumlah satu diagnosa, kita hitung, kita analisis, kita jumlah poin yang tertinggi, yang itu kita akan jadikan skala penentuan pada prioritas masalah pada diagnosa keperawatan. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kemudian ini ada contoh format akte keluarga. Ya. Format akte keluarga ini kemarin sudah saya jelaskan, dan di dalam praktikum pada pembuatan pre-planning dan pedoman wawancara juga saya jelaskan. Akan saya mulai dari pemeriksaan head to toe ya, karena di dalam kajian kemarin sudah ini. Pemeriksaan head to toe seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ini semua anggota keluarga dilakukan pengkajian head to toe ya. Mau anggota keluarganya 4, mau 5, mau 6 ya semuanya itu dilakukan head to toe, sehingga kita bisa mendapatkan data objektif dari hasil pengkajian head to toe. Nah, harapannya apa? Data objektif itu bisa menjadi data yang bisa mendukung data-data subjektif yang sudah kita dapatkan dari hasil pengkajian. Analisa data ini sama ya, ini data tinggal ditampilkan di sini, nanti data subjektif, data objektif, kalau masalahnya problemnya apa, kemudian etiologinya apa, sehingga muncul diagnosa keperawatan yang tadi kita bahas. Kemudian, nah ini contoh nih. Ini misalkan ada contoh poin 1, kurangnya pengetahuan keluarga tentang gejala, penyebab, pencegahan, dan penata laksanaan penyakit hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang menderita penyakit hipertensi. Ini sifat masalah, tidak atau kurang sehat, ini skornya 3, bobotnya 1, ya, 3 per 3 kali 1. Nah, pembenaran ini artinya pembenaran kondisional ya, bukan pembenaran konseptual, tetapi pembenaran kondisional. Yang tahu kondisional siapa? Ya mahasiswa sendiri. Di sini pembenaran isinya adalah ketidaktahuan keluarga tentang masalah penyakit hipertensi merupakan bahaya terhadap kondisi klien. Nah, ini hasil dari
pada waktu pengkajian. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa pembenaran ini yang tahu adalah mahasiswa atau perawat yang melakukan pengkajian. Ini contoh ya. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah. Ini skornya 1, bobotnya 2. Berarti penghitungannya adalah 1/2 kali 2, 2 adalah bobot. Ya, sorry, skor tertinggi. Ya, jawabannya adalah 1. Sorry, 1 itu adalah skor, 2 adalah skor tertinggi, 2 kali 2-nya, 2-nya itu adalah bobot ya, jawabannya adalah 1. Kita tidak berusaha simulasikan satu persatu, nanti bisa mencoba sendiri bagaimana cara menentukan prioritas pada diagnosa keperawatan, khususnya pada asuhan keperawatan hewan. Nah, ini kita total jumlahnya 4. Kemudian diagnosa keduanya ini, risiko terjadi kesalahan dalam penata laksanaan penyakit hipertensi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan vaskes secara optimal. Ini kaitannya dengan etiologis pada fungsi perawatan kesehatan, khususnya fungsi perawatan kesehatan yang kelima ya. Jadi pemanfaatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dari hasil diagnosis ini kita temukan atau kita jumlah dengan total adalah 3/3. Di awal tadi 4, yang diagnosa pertama, yang diagnosa kedua adalah 3/3. Berarti nanti kita dari hasil analisis scoring prioritas masalah bisa kita tetapkan bahwa yang menjadi prioritas adalah pada diagnosa yang nomor 1 tadi. Nah, diagnosa yang nomor 2 menjadi prioritas kedua. Nah, kemudian pada rencana asuhan keperawatan. Bentar. Nah, ini ya. Ini bedanya asuhan keluarga dengan KMB. Di dalam rencana asuhan keperawatan ini ada tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum, tujuan khusus kelihatannya hampir sama ya dengan KMB. Jadi setelah dilakukan pertemuan ya, di sini tolong digarisbawahi bunyinya adalah pertemuan, bukan bunyinya adalah setelah dilakukan pengelolaan selama atau tindakan keperawatan selama 3 kali 7 jam, bukan, tetapi pertemuan. Kenapa? Karena di dalam asuh keluarga, di dalam pelaksanaan implementasi itu kita melaksanakannya dengan berupa kunjungan yang bekalnya dari kunjungan itu berdasarkan pre-planning dan pedoman wawancara yang sudah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan praktikum. Kemudian tujuan khususnya setelah dilakukan pertemuan 1 sebanyak atau selama ini ya, selama 1 kali 45 menit keluarga mampu mengenal masalah hipertensi, misalkan contoh hipertensi ya, dengan menyebutkan definisi, kemudian penyebab, kemudian tanda dan gejala. Nah, berarti pada tujuan umum dan tujuan khusus ini khususnya adalah penjabaran secara spesifik ya, atau membreakdown dari tujuan umum yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada kriteria evaluasi dalam nursing care plan-nya, dalam intervensinya. Kriteria evaluasi pada kriteria respon verbal. Ini standar yang kita kriteriakan atau standar yang kita tentukan. Keluarga menyebutkan apa. Ya, berarti kalau ini kita sinkronkan aja pada tujuan khusus ya. Kemudian respon psikomotor, keluarga mengatakan akan melakukan apa kaitannya dengan masalah hipertensi. Kemudian respon afektif, bisa salah satu atau bisa ketiganya ya. Bisa salah satu itu artinya respon verbal, psikomotorik, afektif. Kriteria evaluasinya terdiri dari 3 respon itu. Kalau tindakan atau implementasi yang kita berikan pada keluarga hanya berorientasi atau hanya menghasilkan evaluasi pada salah satu respon, ya cukup 1 aja, jangan dipaksakan 3. Jadi ini kondisional, menyesuaikan dengan kriteria-kriteria pada tindakan keperawatan yang dilakukan. Nah, ini standarnya keluarga mampu menyebutkan minimal berapa dan akan melakukan berapa dari berapa syarat pada penata laksanaan hipertensi. Itu misalkan saja ini pada respon afektif.
Kemudian pada intervensi ini dicontohkan, diskusikan bersama keluarga apa yang diketahui keluarga mengenai pengertian. Ya. Ini respon-respon apa pada intervensi ini sebenarnya kalau kita melihat lagi pre-planning atau satuan acara penyuluhan itu pada fase kerja, nah itu bisa disinkronkan dengan intervensi yang dilakukan. Jadi kalau di sini berarti mendiskusikan keluarga tentang pengertian hipertensi, kemudian berikan ujian, berikan enforcement, kemudian berikan informasi kepada keluarga mengenai pengertian dengan menggunakan media. Jadi intervensi ini adalah tindakan-tindakan yang berorientasi dan harus sinkron pada pre-planning yang kita buat pada pre-planning kunjungan yang sudah kita tentukan. Kemudian kita masuk pada diagnosa keperawatan. Ya, diagnosa keperawatan masih berdasarkan analisis data yang kita tentukan pada hasil pengkajian. Kemudian masuk pada tujuan khusus. Tujuan khususnya tinggal kita sinkronkan dengan nursing care plan yang sudah kita tetapkan di dalam intervensi tadi ya sebelumnya. Kemudian tanggal pelaksanaan, implementasinya apa, evaluasinya apa, hasilnya apa. Nah, inilah karakteristik aspek keluarga. Jadi aspek keluarga itu satu kali kunjungan, ya, bukan satu kali, tapi setiap kali kunjungan, khususnya kunjungan implementasi ya, bukan kunjungan pengajian. Setiap kali kunjungan implementasi sekaligus menghasilkan satu template tentang evaluasi. Jadi kalau kunjungannya selama 1 kali 45 menit, ya berarti sekaligus kita evaluasi dalam lembar evaluasi aspek pada asuhan keperawatan dewasa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sedikit share ke teman-teman kaitannya dengan penyusunan asuhan keperawatan keluarga ya. Memang aspeknya agak banyak, agak detail pada pengkajiannya dan memerlukan banyak komunikasi pendekatan-pendekatan ke pasien yang menuntut kita untuk memaksimalkan dan memanfaatkan pengalaman-pengalaman mahasiswa pada waktu praktek di klinik, baik di KMP, maternitas, anak, jiwa, ya, yang nanti akan dipraktekkan oleh mahasiswa atau akan dipraktekkan kembali oleh mahasiswa pada praktek keperawatan keluarga, ya, sehingga memang benar bahwasanya perawat keluarga itu adalah perawat yang paling paket komplit ya, karena kita tidak menutup kemungkinan ketika mengelola sebuah keluarga itu aspeknya bisa aspek anak, aspeknya bisa pasiennya bisa pasien anak, pasiennya bisa pasien dewasa, pasiennya bisa pasien lansia, pasiennya bisa pasien ibu hamil ya maternitas, pasiennya bisa pasien keperawatan jiwa yang cara mendokumentasikannya atau dengan didokumentasikan dengan metode pada pengkajian dan pengelolaan asuhan keperawatan keluarga. Yang isinya ada 6 pengkajian treatment, terus itu, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, implementasi, sekaligus evaluasi dan rencana tindak lanjut pada asuhan keperawatan keluarga. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.